Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari dari kelas 7B. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Implementasi Neuroscience pada Anak Usia Dini. Judul jurnal Implementasi Neuroscience pada Anak Usia Dini. Penulis Iswandani Nur Azizah Siti Romatun Hidayatul Munawwah. Afiliasi Universitas Sains Al-Quran Wonosobo. 1. Frontal lobe, lobus frontal. Fungsi eksekutif dari perencanaan jurnal ini membahas bagaimana penerapan neuroscience dalam pembelajaran dapat meningkatkan fungsi eksekutif pada anak usia dini. Lobus frontal bertanggung jawab atas perencanaan, pengambilan keputusan, dan kontrol implementasi pembelajaran berbasis neuroscience. Diharapkan dapat mengoptimalkan perkembangan kognitif anak, termasuk kemampuan berpikir kritis dari kreatif. Pengembangan keterampilan sosial dan emosional. Lobus frontal juga berperan dalam pengembangan keterampilan sosial dan emosional. Jurnal menyoroti pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan untuk mengontrol emosi anak. Stimulasi yang tepat dapat memotivasi emosi anak ke arah yang positif melalui bujukan, ajakan, dan penjelasan logika sederhana. 2. Parietal lobe, lobus parietal. Integrasi sensorik dan kesadaran spasial. Lobus parietal memproses informasi sensorik dan membantu dalam kesadaran spasial dalam konteks jurnal ini. Occipital lobe, lobus occipital. Pemrosesan visual. Lobus occipital bertanggung jawab atas pemrosesan informasi visual. Ini tidak secara langsung membahas lobus occipital, tetapi dapat diimplikasikan bahwa penggunaan media visual yang menarik dalam pembelajaran dapat meningkatkan atensi dan memori anak. Pengenalan objek dan lingkungan sekitar melalui visualisasi adalah bagian penting dan pembelajaran anak usia dini. 4. Temporal lobe, lobus temporal, memori dan pendengaran. Lobus temporal berperan dalam memori, pendengaran, dan bahasa. Jurnal ini menekankan pentingnya memperkenalkan berbagai bunyi yang indah dan spesifik. Bahasa, melatih bicara mulai dari kata sampai kalimat sederhana serta memotivasi minat membaca dan bercerita sangat penting untuk perkembangan bahasa anak. Bapak yang rajin berbicara kepadanya dapat mempercepat peningkatan kosakata anak secara signifikan. 5. Cerebellum, koordinasi dan keseimbangan. Cerebellum berperan penting dalam koordinasi gerakan dan keseimbangan. Implementasi pembelajaran neuroscience melalui aktivitas fisik yang terencana dapat meningkatkan kemampuan motorik dan keseimbangan anak. Guru memberikan pijak-pijakan dalam pembelajaran neuroscience untuk menstimulasi, memberikan latihan, dan membiasakan anak bergerak. Evaluasi, anak akan dievaluasi agar kendali geraknya dapat lebih terlatih. Dampaknya, anak lebih nyaman bergerak dan tidak mudah merasa lelah. 6. Cerebrum, pembelajaran dan fungsi kognitif. Cerebrum sebagai bagian terbesar dari otak bertanggung jawab atas pembelajaran dan fungsi kognitif yang lebih tinggi. Jurnal ini secara keseluruhan membahas bagaimana stimulasi yang tepat pada anak usia dini dapat mengoptimalkan perkembangan otak mereka, mencangkup perkembangan kognitif, sosial, emosional, fisik, motorik. Teori Triune Brain. Jurnal ini juga menyinggung teori Triune Brain dari Paul D. McLean yang menyatakan bahwa otak manusia terdiri dari 3 bagian penting: otak besar, otak tengah, dan otak kecil. 7. Spinal cord, sumsum tulang belakang. Koneksi otak dan tubuh. Sumsum tulang belakang berfungsi sebagai penghubung antara otak dan seluruh tubuh. Stimulasi motorik yang dibahas dalam jurnal secara langsung mempengaruhi sumsum tulang belakang, memiliki koordinasi gerakan yang lebih baik dan respon yang lebih cepat terhadap stimulus.